Sadar nggak sih, ada sesuatu yang kita lihat hampir setiap hari, tapi mungkin nggak pernah kita pikirin dalam-dalam. Fenomena yang ternyata nyimpen rahasia bisnis yang luar biasa. Yuk, kita bongkar rahasia besar di balik Alfamart dan Indomaret. Pertanyaannya simpel banget kan? Tapi jawabannya, wah ini yang seru. Ini tuh cuma kebetulan aja atau jangan-jangan ini semua bagian dari strategi raksasa yang udah dirancang. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Sebelum kita pecahin misteri kenapa lokasi mereka deketan, kita harus paham dulu skala permainan mereka. Alfamart dan Indomaret itu bukan sekedar toko kelontong biasa loh. Mereka ini rajanya, penguasa mutlak dunia retail di Indonesia. Kekuatan mereka itu gede banget. Dan semua itu dibangun di atas fondasi yang super kokoh. Jadi, gimana ceritanya mereka bisa jadi sedominan itu? Nah, jawabannya ada di 4 pilar kekuatan utama. Biar kita ngerti kenapa mereka bisa santai aja sebelahan, kita harus bongkar dulu nih rahasia di balik kesuksesan masif mereka. 4 pilar inilah resep rahasia mereka. Dan ini bukan cuma 4 strategi yang jalan sendiri-sendiri ya. Ini tuh sebuah sistem yang saling menguatkan satu sama lain. Mulai dari jangkauan mereka yang gila-gilaan sampai gimana mereka jadi pusat semua kebutuhan kita. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, pilar pertama. Mereka ada di mana-mana. Coba deh kamu pikirin. Dari jalan raya di kota besar sampai gang sempit di pelosok desa, hampir pasti kamu bakal nemuin salah satunya. Ini bukan kebetulan. Tujuannya jelas. Biar kamu nggak punya alasan sedikit pun buat belanja ke tempat lain. Mereka mau jadi pilihan yang paling gampang, paling dekat, paling nyaman. Selanjutnya, gimana caranya mereka bisa buka cabang secepat kilat? Nah, disinilah letak jeniusnya sistem franchise. Mereka nggak perlu keluar modal sendiri buat tiap toko baru. Sebaliknya, mereka ngajak kita, masyarakat umum, buat investasi. Jadinya win-win solution kan? Investor dapat bisnis, dan mereka bisa tumbuh meledak dengan risiko yang minim banget. Cerdas. Pilar ketiga adalah tulang punggung mereka yang nggak kelihatan. Logistik. Pernah nggak sih kamu masuk ke toko mereka terus rak-rak barang yang penting-penting itu kosong? Jarang banget kan? Itu semua karena jaringan distribusi dan manajemen stok mereka kuat banget. Barang selalu ada. Dan ini membangun sesuatu yang paling berharga. Kepercayaan kita sebagai konsumen. Kita tahu kita bisa ngandelin mereka. Dan ini membawa kita ke pilar keempat yang mungkin jadi evolusi paling pintar dalam bisnis mereka. Mereka sadar kalau mau terus jadi nomor satu, mereka harus jadi lebih dari sekedar tempat beli mie instan. Mereka mengubah diri mereka jadi semacam pusat layanan serbaguna buat kehidupan kita sehari-hari. Mau bayar listrik? Bisa. Top up saldo e-wallet? Tentu. Kirim atau ambil paket? Udah jadi hal biasa di sana. Inilah yang bikin mereka jadi susah banget digantiin. Mereka bukan lagi toko, tapi posko kebutuhan harian kita. Oke, kita udah paham nih 4 pilar kekuatan mereka. Jangkauan di mana-mana, franchise yang cerdas, logistik super kuat, dan layanan yang terintegrasi. Dengan fondasi sekuat ini, ayo kita balik lagi ke pertanyaan awal yang bikin kita penasaran. Kenapa? Dengan semua kekuatan itu, mereka justru milih buat buka toko persis di samping saingan utama mereka. Jawabannya ada dalam sebuah strategi perang bisnis yang efektif banget. Ini sama sekali bukan tanda persaingan yang aneh, tapi sebuah manuver yang diperhitungkan dengan sangat-sangat matang. Namanya adalah strategi kuasai wilayah. Intinya tuh begini. Dengan sengaja buka toko sebelahan, mereka secara efektif menciptakan duopoli. Mereka itu kayak lagi mengunci satu area dan ngirim pesan yang super jelas ke pemain lain. Hei, nggak ada tempat buat kalian di sini. Ini langkah bertahan sekaligus menyerang buat memastikan nggak ada pemain ketiga yang bisa masuk dan ganggu pasar yang udah mereka pegang. Dan strategi ini terbukti ampuh banget. Kamu ingat beberapa tahun lalu ada pemain internasional kayak 7-Eleven yang coba masuk pasar Indonesia? Mereka gagal total. Kenapa? Ya salah satunya karena mereka nggak bisa nembus benteng yang udah dibangun sama Alfamart dan Indomaret. Duo raksasa ini ngerti banget kebiasaan belanja kita dan udah nutup semua celah, bikin pemain baru manapun susah buat bertahan apalagi berkembang. Jadi setelah kita satuin semua kepingan puzzle ini, gambaran besarnya jadi jelas banget kan? Apa yang kita saksikan di jalanan setiap hari itu sama sekali bukan sebuah kebetulan. Poin kuncinya adalah ini, Alfamart dan Indomaret itu udah berevolusi jauh dari sekedar minimarket. Mereka adalah mesin bisnis yang terintegrasi penuh. Lokasi mereka yang dempetan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak dari strategi penguasaan pasar mereka. Itu adalah langkah pamungkas dalam permainan catur untuk mengunci dominasi mereka dari segala sisi. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya buat kamu renungkan.
Dengan model bisnis yang sekokoh ini, jaringan yang seluas ini, dan strategi pertahanan seefektif ini, pertanyaannya bukan lagi gimana mereka bisa jadi besar, tapi kira-kira adakah kekuatan di luar sana yang sanggup menantang dominasi mereka? Coba deh pikirin.